Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Baru selesai menunaikan sholat maghrib berjamaah ya. Kita lanjutkan kajian kita. Jadi ini sekarang seri kedua ya. Seri kedua. Ini seri kedua. Kalau masih bahasa repot dia. Ini seri kedua. Kalau berseri itu nontonnya berurutan ya, supaya kamu ngerti. Kalau nggak berurutan, kamu roadmapnya, peta jalannya nggak ngerti. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih ya. Aku hari ini dapat 2 paket nih aksesoris ya, sama ini nih aksesoris dari Mbak Eli Antapani yang ada di Bandung. Atur nuhun Teh Elinya, atur nuhun atas paketnya, kirimannya aksesoris yang tadi aku terima. Dia tertumpah minyak dan Pak Posnya bilang silakan Pak kalau mau komplit ke kantor pusat gitu. Tapi tak lihat karena terbungkus plastik nggak masalah lah tertumpah minyak, dan baunya tuh bau rendang. Bau menu makanan yang aku suka. Sepertinya ada orang kirim rendang Padang mungkin ya, dicampur sama ini jadi minyak. Cuman ininya kan di dalam plastik jadi nggak kena dia, luarnya saja yang kena minyak ya, minyak rendang. Terima kasih untuk Teh Heli yang ada di Antapani Bandung. Atur nuhunnya, atur nuhun sadayana. Kemudian untuk sesepuh kita Bapak Ruwanto Surbakti. Ruwanto Surbakti Dusun 2 ya, dari Pancur Batu Sumatera Utara. Terima kasih Pak, sudah aku terima paketnya. Ini kalau nggak salah ini buku tentang sholat Jum'ah ya. Bentar. Bungkusnya lagi. Bisa aja guraunya bapak kita ini ya. Sering gurau kita kalau di Facebook. Nah ini bukunya, buku tua ya, tapi sangat bermanfaat. Nih ya, pedoman sholat Tengku Muhammad Hasbi Asidiki Perpustakaan Rizky Putra. Nih kalau kita cari sulit ini ya. Terima kasih Pak bukunya ya, atas pemberian bukunya. Semoga kebaikannya semua Allah catat sebagai amal soleh ya. Begitu juga untuk Mbak Eli dan Pak Rowanto. Terima kasih. Tadi ada teman bilang, komentarnya apa? Gus Beti gregetan. Iya, aku itu kadang-kadang gregetan kalau sudah dijelaskan itu nggak ngerti-ngerti juga, itu gregetan. Ya, kalau guru Al-Quranku subhanallah enggak. Guru Al-Quranku itu semuanya sabar-sabar ya. Sabar-sabar mereka. Kalau aku enggak. Aku tuh kalau ngisi kajian di depanku jangan sekali-sekali ngantuk. Kalau ngantuk apalagi tertidur mesti aku kasih 2 pilihan. Kamu pergi wudhu, setelah itu masuk sini, atau kamu pulang kamu tidur. Karena kalau di sini percuma. Kalau kamu di sini tidur, tidurnya nggak enak, ilmunya nggak dapat. Mending pulang saja kamu tidur di kamarmu, enak, tidurnya dapat meskipun ilmunya nggak dapat. Gitu. Tapi nggak bisa ada, apalagi ada orang ngomong tak tendang memang nggak suruh keluar. Ya. Lebih baik kamu yang ngomong atau aku yang ngomong. Kalau kamu yang ngomong aku diam. Kalau aku yang ngomong cangkemmu diam. Gitu. Jadi beda. Kalau guru-guru Al-Quranku nggak sabar-sabar orangnya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Aku menulis sih apa adanya seperti apa yang tertera ya. Karena apa ya? Kita kan menggunakan video tadi itu sebagai tajuk kajian kita ya. Jadi ya sudah apa adanya. Meskipun kadang-kadang yang namanya versus itu kan harus memilih 1 sama 2. Harus memilih 1 di antara 2. Tapi kata PS ini, PS Burhanuddin H. Usman ini katanya Matius 28 ayat 18 matching dengan Ali Imran surat 3 ayat 45 ini ya. Kalau dia matching, kalau matching itu kan nggak versus berarti.
Tapi ya sudahlah ya. Ya sudahlah ya. Dan aku terpaksa harus tulis seperti ini karena asalnya begini ya. Tapi di tengah dia bilang matching. Oke. Saudara kita ini ya, PSQ apa tuh PSQ? Lupa aku PS itu singkatan apa ya? Penginjil apa gitu ya. Namanya bagus, Burhanuddin H. Usman gitu. Ya, bagus. PS kita ini, PS Burhanuddin ini sepertinya kurang literasi ya, kurang literasi. Kita bicarakan dulu tentang Matius 28 ayat 18 ya. Tapi seperti yang aku bilang sebelum ini, kalian tonton dulu video 1 tahun yang lalu ya tentang penjelasanku surat Ali Imran ayat 3. Surat Ali Imran surat yang ketiga ayat yang ke-45 ya. Nanti linknya sertakan itu ya, seperti yang aku sampaikan di seri yang pertama ya. Jadi begini. Kita bicara tentang ini dulu ya. Matius 8, Matius 28. Ini dulu kita diskusikan. Matius 28 ayatnya 18. Ini kurang literasi sepertinya PS Burhanuddin ini ya. Oke, nah. Ya, ada apa di Matius 28:18 ini? Ya. Ini ada sebuah kejanggalan. Ya, kejanggalan. Seharusnya Matius itu nggak sampai ke 18, apalagi ke 18. Ya, ke 16 pun enggak. Dia seharusnya berhenti di yang ke-15. Karena itu ada the end, ada penutup. Ya, masa penutup di tengah? Kalau sudah ditutup ada lagi, kita tahu dong itu namanya tambahan. Ya. Seharusnya itu berhenti di perikop duta mahkamah agama. Terus dinyatakan dengan bagus ya di ayat yang ke-15 dari Matius yang ke-28 ya. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, itu di end sudah. Sampai sekarang ini tuh penutup di end. Kalau kita nonton film ada di end gitu loh. Kenapa kok tiba-tiba dibuka lagi dengan perikop perintah untuk memberitakan Injil? Ini sisipannya kurang manis. Ya. Kecuali kalau dulu itu sebetulnya yang 15 itu digeser ke bawah baru nggak ketahuan. Tapi dengan cara ini kita ketahuan. Ya, lihat ini. Ya. Jadi aku pelajari, makanya aku kasih tanda merah ini supaya siksak. Aku buka siksak ya, jebret. Nah ini juga merah. Ya, aku buka lagi siksak, acak ya bukan siksak, jebret ya, ini merah. Artinya aku benar-benar baca. Yang penting aku kasih warna merah. Ya, jadi bukan asal ngomong, nggak pernah belajar asal ngomong. Ya kacau. Ya, oke. Ayat Matius itu seharusnya berhenti di Matius 28 ayat yang ke-15. Kenapa? Dari narasinya aja kita tahu itu sudah ditutup ya dengan adanya, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Selesai sudah. Itu kan narasinya menunjukkan bahwa itu sudah ditutup. Tiba-tiba nongol lagi, dibikin perikop lagi, perintah untuk memberitakan Injil. Ini masalahnya. Jadi kalau kita lihat dari susunannya saja itu sudah kita tahu bahwa seharusnya surat Matius itu berhenti dari Matius yang ke-28 berhenti di ayat 15. Ya. Seharusnya itu Matius itu berhenti di 15 ini. Sudah berhenti dia.
Ya. Namun kemudian timbul perikop baru ya tentang perintah memberitakan Injil, hadirlah ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Gimana ceritanya? Nah, nanti kita akan fokus yang ke-18 ini. Gimana ceritanya? Siapa ini bertanggung jawab? Kok tiba-tiba bisa nyelonong itu ayat? Gitu loh ya. Nah ini tidak tahu dia. Ya, literasinya kurang. Oke. Coba kita lihat pendapat para pakar ya. Pendapat para pakar. Ya. Oke, J. Hook J. Schoenfield. Namanya sulit amat sih. Aku males mau nulisnya. Tak aja. Tak gedein aja. Nih, Hook J. Schoenfield. Nih ya. Dah. Hook J. Schoenfield. Kita baca komentarnya. Beliaunya seorang nominator pemenang hadiah Nobel tahun 1959. Dalam bukunya The Original New Testament. Ya. The Original New Testament. Itu lihat tuh. The New Original New Testament. The Original New Testament. Ya. Ini panjang, kesimpulannya aja ya. Ayat ini Matius 28:15 nampak sebagai penutup Injil Matius. Dengan demikian ayat-ayat selanjutnya Matius 28:16 sampai 20 dari kandungan isinya nampak sebagai ayat-ayat yang baru ditambahkan kemudian. Itu satu orang ya, Hook J. Hook J. Hook Helman J. Schoenfield. Nih, ini satu orang pakar. Kita cari lagi dua orang pakar ya. Kemudian dari Robert Pang, bukan Robert Pang. Robert Pang. Ya. Apa katanya? Ini profesor ilmu perjanjian baru dari Harvard. Ya, ini profesor yang ngomong ya. Nih. Ya. Nih. Ya. Oke. Oke ya. Oke. Robert Pang, profesor ilmu perjanjian baru Universitas Harvard, dalam bukunya The Five Gospel mengomentari ayat-ayat tambahan ini sebagai berikut. Ini bahasa Inggris ya, terjemahannya aja langsung ya. Yesus sangat mungkin tidak memiliki ide untuk mengajarkan ajarannya ke seluruh dunia. Dan sudah pasti bukan pendiri lembaga ini. Maksudnya Yesus bukan pendiri Kristen ya, kita tahu kan Kristen itu di Antioquia lewat Paulus ya. Itu sudah lama kemudian ya. Jadi yang jelas The Five Gospel itu mengguiding kita ya untuk melihat apa kata Robert Pang ya. Ini The Five Gospel ya. Nih The Five Gospel. Kita lihat Matius ya. Matius yang ke-28. Lihat ini. Mulai 18 hurufnya hitam tebal. Aku nggak nampak tanganmu tuh. Ini ya. Hitam tebal. Artinya apa? Kalau kita lihat panduannya di sini, kalau hitam tebal itu ini. Yesus did not say this.
Nih. Tanganmu kasih tahu, aku nggak nampak. Nah, gitu. Oke ya. Oke. Jadi, berpijak pada dua pakar perjanjian baru mengatakan bahwa ayat dari mulai 16 ke 20 dari Injil Matius itu adalah pakai bahasa apa yang supaya agak halus ya. Disisipkan kemudian. Gitu. Nanti kalau aku bilang palsu nanti nggak enak di telinga ya. Disisipkan kemudian. Oke. Ya. Itulah yang dipakai oleh PS Burhanuddin H. Usman. Dia kira kan 1620 berarti 18 kan ada di sini. Ada di dalam ini. Berarti dia palsu. Ya, sekarang kita baca apa sih ayat yang ke-18 itu. Ya. Sekarang kita lihat. Nah, apa sih isinya ayat ke-18 itu? Ya. Supaya kita clear. Bacakan tuh. Matius 28:18 ya. Apa? Yesus Mendekati. apa? Mendekati. Mendekati Mereka mereka dan berkata, dan berkata kepadaku telah diberikan. Oke? segala kuasa Segala kuasa di surga dan di bumi. di sorga dan di bumi. Titik. Oke. Ya. Itu yang ditulis di dalam Injil Matius 28:18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Coba kita beralih sejenak ya, tapi ini perlu ya. Berarti Yesus berkuasa dong mengampuni dosa manusia. Ya, karena kan sudah diberi segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya kalau berkuasa kan mbok ya surga, dosa itu diampuni gitu loh. Ngapain dia mengorbankan diri disalib? Katanya sudah diberi kuasa. Segala loh ya. Segala kuasa di sorga dan di bumi itu diberikan kepada Yesus. Lah kalau memang Yesus itu diberi kuasa di sorga dan di bumi, tentunya dia berkuasa mengampuni dosa manusia kan. Kalau dia berkuasa mengampuni dosa manusia, ngapain juga dia harus jadi pesakitan tiang salib untuk menebus dosa kalian? Pokoknya diampuni gitu loh. Sudah selesai. Katanya kuasa. Ya. Tapi itu hal lain yang nanti kita bisa diskusikan ya. Aku akan berdamai ya. Artinya diskusi itu nggak bisa kita kenceng-kencengan ya, harus memberikan ruang juga untuk teman diskusi kita. Kalau kenceng-kencengan ayat ini sisipan, ayat ini palsu, ya sudah, nggak lanjut diskusinya. Karena nggak memberikan ruang untuk teman kita diskusi ya. Maka aku akan memberi ruang, ya sudahlah. Kalau memang ini dianggap ini ayat ini asli, ya sudah, monggo silahkan ya. Cuman aku katakan ayat ini bermasalah, dan aku menggunakan dua dasar argumen literasi yang disampaikan oleh dua pakar tadi. Dan kalau kita baca juga memang ganjil. Itu sudah ditutup di surat yang ke-28 ayat yang ke-15.
itu sudah the end ya. Dikatakan bahwa dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Itu the end sudah. Kenapa ada perikop baru ya? Tapi sudahlah, itu oke, itu kita lalui aja ya. Kita sekarang ke sini. Perhatikan ya. Perhatikan yang aku kasih tanda kotak. Diksi ini perhatikan. Ini sama pendeta ini nggak diamati ya. Pendeta ini sepertinya kurang begitu teliti ya. Okelah, kita terima ini sebagai ayat yang dia pakai, artinya kita lalui lah perdebatan ini palsu atau asli. Ya sudah, asli gitu aja sudah diterima aja supaya diskusinya berlanjut ya. Oke, perhatikan yang aku kasih tanda kotak ya. Perhatikan. Aku mau baca yang surat Ali Imran surat ke-45 ya. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, seorang putra, namanya Isya, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi menurut PS Burhanuddin itu matching. Katanya matching antara Matius 28:18 dan Quran surat Ali Imran 3:45. Tapi matching dia tulis versus ini. Aneh. Artinya dia menggunakan Ali Imran 3:45 itu untuk dia lebih menerima Yesus menjadi yang berkuasa. Ya. Apakah benar-benar matching? Ya sudahlah. Ada ayatnya seperti itu ya. Kalau memang dianggap matching, artinya dia mengambil ayat ini sebagai dukungan. Padahal ayat ini bermasalah dan saat ini ya sudahlah, kita lalui, kita terima aja. Kita masuk ke sini. Ya. Nah, dari itu dia mau membangun sebuah narasi ya untuk membandingkan ya nabi-nabi itu, bahwa ujungnya itu Yesus yang paling unggul. Yesus yang paling unggul. Tidak bisa begitu, Mas. Kalau sampean baca Al-Quran itu harus lengkap. Aku nggak tahu namamu Burhanuddin H. Usman ya, Islam banget. Ya. Dan kamu bilang kamu punya Quran, Qurannya dibaca nggak? Ya. Dibaca nggak Qurannya? Nggak boleh, nggak bisa dibanding-bandingkan seperti itu. Ya. Nanti teman-teman baca, lihat di video yang aku bilang ya, yang mengkupas ayat ini. Di sana lebih rinci aku katakan, ada konsekuensi logisnya loh. Karena sekarang orang Kristen kan yang ya aku bilang ya goblok loh ya. Ya goblok ya bodoh. Kalau ada orang Kristen mengatakan Yesus itu bukan Isa, tapi dia masuk ke kajian-kajian yang itu comparative religion. Lah ngapain juga? Katanya Yesus bukan Isa. Ketika orang ngomong Isa nggak disalib, dia protes. Itu kan otaknya otak dongo itu. Kalau dia mengakui bahwa Yesus itu bukan Isa, ya ndak perlu uring-uringan ketika ada orang menceritakan, oh Yesus itu tidak bisa menembus dosa. Yesus, ya, itu baru kamu masalah. Tapi kalau ada orang bilang Isa itu tidak bisa menembus dosa, Isa itu bukan Allah, Isa itu juga manusia. Ya. Isa itu lolos dari penyalipan. Kamu nggak usah muring-muring, nggak usah uring-uringan, nggak usah ngambek. Karena apa? Kan menurutmu Isa itu bukan Yesus. Yang kamu yakini sebagai penebus dosa, sebagai yang tersalib, sebagai Allah, itu kan Yesus. Sedangkan ini yang disebut Isa. Harusnya begitu kalau otaknya itu jalan. Ya, kecuali otaknya mampet ya nggak tahu lagi.
Kalau dia memisahkan bahwa Yesus itu bukan Isa. Tetapi kalau kita lihat penjelasan dari Burhanuddin PS ini, karena dia mengambil ini sebagai argumentasinya untuk menerima ini, ya sudah jelas ya di Matius ya di sini disebut dengan nama yang berbeda. Di sini disebut dengan nama Isa, di sini disebut dengan nama Yesus ini, Yesus ini, Yesus. Yesus. Berarti menurut si Burhanuddin itu Yesus itu ya Isa, sama orangnya. Disebut dengan dua nama yang berbeda. Berarti kan terjadi pemikiran diametral di kalangan Kristen. Yesus itu Isa, Isa itu Yesus, atau Yesus itu bukan Isa, Isa itu bukan Yesus. Hanya bermodalkan yang satu di bawah pohon korma, yang satu di kandang domba. Itu silogisme yang sudah kita diskusikan. Silogisme yang nggak bisa diterima secara nalar. Lihat itu videonya sudah ada itu 2 tahun yang lalu nggak tentang silogisme itu. Nah, tapi ya begitulah. Jangankan tentang Yesus itu sama dengan Isa atau Yesus itu bukan Isa, mereka berdebat. Tentang Tuhannya berapa aja berdebat kok. Gitu. Tapi kalau kita mengikuti PS ini, si Burhanuddin ini, dia ada kelompok Kristen yang mengakui bahwa Isa itu Yesus, Yesus itu ya Isa. Ya enggak apa-apa, bagus-bagus saja. Yang aneh itu ketika ada Kristen yang tidak mengakui Yesus itu Isa dan Isa itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Isa. Tapi kalau ada orang ngomong Isa, dia nyampur aja, seperti tahu campur. Oh, Isa itu nggak bisa menebus dosa, dia uring-uringan. Padahal menurut dia Isa itu bukan Yesus. Kan apa ya? Pemikirannya bengkok, nggak linear gitu. Ya. Nah, itu penjelasan-penjelasan itu ada di video yang aku guiding tadi. Ya, kamu lihat di sana lebih jelas. Berikutnya juga, kalau dia menerima ini berarti dia harus menerima Al-Qur'an. Nah, ngapain dia menukil sesuatu yang dia tidak dia terima? Itu. Ya. Oke, nah, sekarang kita ke sini. Yesus itu kuasa, ya. Tapi kekuasaannya dari mana dulu? Jangan terus di apa namanya? Dikomparasi, ya. Itu salah, Bos. Kalau kita pakai ya kerangka berpikir Al-Qur'an dilarang. Nggak tahu Anda ini kalau lihat dari namanya apakah Anda dulu mu'alaf atau memang Kristen dari kecil, ya. Anda baca ya di surat nih ya. Quran ya. Surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 136 ya. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 285 ya. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayatnya 84 ya. Di sini semua itu kesimpulannya, kami tidak boleh ya membeda-bedakan semua rasul. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Di Al-Quran itu tidak boleh. Ya. Kalau si Burhanuddin itu kan terus dia komparasi terus dibedakan. Ya. dia komparasi terus dia bedakan. Terus ujung-ujungnya golnya Yesus paling unggul, terkemuka di dunia dan di akhirat. Yang lainnya mana ada terkemuka. Ya, bukan Abraham, bukan Moses. Coba kamu ngomong gitu di depannya orang Israel. Dikasih hadiah timah panas dari M16 kepalamu. Orang Israel nerima sebagai Rasul aja enggak, apalagi sebagai Allah. Masih mendingan Islam, masih memberikan apresiasi, menghormati Kanjeng Nabi Isa itu sebagai kekasih Allah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau membuat kesimpulan, hati-hati ya. Lihat
Katakanlah, ini Al-Baqarah 136 ya. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apapun yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya dan kepada yang diberikan kepada Musa dan Isa serta kepada yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya. Itu aturan Islam. Lah ente baca ini, terus dibanding-bandingkan Yesus paling unggul. Nggak boleh begitu. Nggak boleh dibeda-bedakan. Sekarang kalau kamu ngomong Yesus itu terkemuka di dunia dan akhirat, iya. Tapi kan Yesus tidak menjadi rahmatan lil alamin. Coba kalau diadu begitu gimana? Yesus itu nggak pernah ditulis Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin. Coba, kalau kamu unggulkan bahwa dia terkemuka di dunia dan di akhirat gitu, terus dia paling hebat dari semua nabi gitu, saking hebatnya terus sampai jadi Allah begitu, ya? Oh ini terkemuka di dunia akhirat. Tidak ada nabi lain dari mulai Abraham sampai Muhammad yang terkemuka di dunia, hanya Yesus. Terus Yesus hebat gitu. Aku bisa balik. Ada nggak Al-Quran menuliskan bahwa Yesus itu menjadi rahmatan lil alamin? Ada nggak? Kan nggak ada. Jadi artinya tepatlah yang dikatakan Al-Quran. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Semua harus kita hormati dalam posisi yang sama. Mereka adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah, maka terpilih menjadi Rasul Allah. Begitu. Ya. Jadi bukan berarti Nabi Muhammad lebih hebat karena dia menjadi rahmatan lil alamin. Enggak boleh begitu. Tapi enggak boleh juga terus Isa lebih hebat karena dia terkemuka di dunia dan akhirat. Enggak boleh begitu. Semua sama hebatnya. Karena kita tidak boleh membeda-bedakan. You know? Jelas? Jelas apa blas? ya. Di surat berapa itu? Bahwa Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Kamu bisa bantu Bapak, Le? Di surat berapa itu ya? Isa putra yang termuka dan akhirat, ya. Coba cari, Le, rahmatan lil alamin, ketik gitu. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Surat berapa? Surat 21. Ini baca ini ya. Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayatnya 107. Nah, di sini dikatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Seluruh alam. Nih ya. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Apakah dengan kata ini terus kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad lebih hebat dari semua nabi? Tidak boleh. Melanggar ini. Quran surat Al-Baqarah 2136, Al-Baqarah 2285, Ali Imran 385. Kami tidak membeda-bedakan rasul-rasul itu. Kami menghormati semuanya. Konsekuensi logisnya juga tidak bisa dikatakan bahwa Isa itu lebih hebat kanjeng Nabi Isa karena terkemuka di dunia dan akhirat. Tidak bisa. Jadi sama-sama kita hormati gitu. Ini orang salah baca atau bacaannya keliru. Si PS Burhanuddin ini. Ya. Udah berapa lama, Le? 34. Berarti ini kita bikin 3 seri, ya. Oke, ini masuk surat Isa. Nanti langsung ini di render. Itu udah selesai. Alhamdulillah ya, ini punya 2 handphone sudah. Yang satunya dibelikan karyawan, ya. Kok karyawan, instansi lembaga tertinggi lah ya. Anaknya dulu hampir murtad tapi alhamdulillah sudah kembali, dibeliin handphone ya. Terus berikutnya dibeliin lagi ketika aku beli lagi sama saudara kita yang ada di Tangerang atau mana itu ya. Dan juga foldernya juga dibeliin oleh saudara kita yang dari Bondowoso. Banyaklah dibantu teman-teman ya. Juga teman-teman yang lain lah ya, yang semuanya telah memberikan sholawatnya.
mudah-mudahan insya Allah dari setiap video yang dihasilkan untuk dakwah ini pahalanya juga tercurahkan kepada kalian semua yang telah memberikan sholawatnya ya. Aku ucapkan terima kasih. Aku tidak bisa membalas, semoga Allah lah yang pandai membalas kebaikan hamba-hambanya. Alhamdulillah. Jadi aku bisa syuting ini selesai pakai handphone satunya, selesai pakai ini gitu. Kalau dulu cuma satu nggak bisa ya. Dan ini sudah masuk Isya ya, jadi aku sholat Isya dulu, nanti kita lanjutkan ke seri yang ketiga ya. Yang jelas masalahnya bahwa ini adalah bermasalah tentang originalitasnya, tapi kita abaikan lah, oke ya, kita abaikan supaya diskusinya jalan, maka kita masuk ke sini ya. Tapi sebelum itu kita tunjukkan bahwa dalam Islam tidak boleh membeda-bedakan Rasul, semua harus kita hormati ya. Dan kanjeng Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Juga tidak boleh terus kita katakan kanjeng Nabi lebih hebat dari semua yang ada. Rasul-rasul tidak boleh. Begitu juga di sini. Meskipun kanjeng Nabi Isa itu terkemuka di dunia akhir, bukan berarti dia terus mengalahkan semua Rasul. Nggak boleh. Nggak oleh mas. Ya, gitu ya. Oke, nanti kita ketemu lagi di season yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku mau sholat dulu, sholat isya berjamaah, setelah itu kita lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin.